Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Tajam Dialog kali ini dengan tema Lindungi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Maju. Tadi sudah ada respon dari Pak Wiryaanta sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ada respon atau jawaban di poin 2 yang mungkin ada kaitannya dengan nilai-nilai atau asas keagamaan untuk mengakses konten-konten negatif. Ini untuk menanggapi hal tersebut, Pak Abdul Muiz, bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Ya. Menyangkut konten-konten yang tidak sepantasnya, betul, itu sebenarnya ada dua hal yang harus dilakukan, Mbak. Pertama, harus ada pembatasan konten-konten itu, dan ini yang bisa dilakukan oleh Kominfo, sehingga masyarakat kita tidak dengan mudahnya mengakses hal-hal yang memang tidak penting bagi masyarakat. Bahkan kecenderungan konten-konten itu mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang destruktif. Makanya harus ada ketegasan dari pemerintah, karena memang ini yang punya aturan, punya legalitas untuk melakukan pembatasan-pembatasan itu. Dan saya yakin itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada pendidikan untuk penyadaran bagi masyarakat bahwa konten-konten yang tidak penting itu jangan sampai diakses. Ya. Cuma kan problemnya kadang konten itu tidak ingin diakses, tetapi muncul ketika masyarakat mengakses konten yang lain. Betul. Lah ini yang juga menjadi masalah gitu loh. Sehingga saya sering melihat di anak kecil, di game-gamenya anak kecil itu, mereka sedang main game, tiba-tiba muncul konten-konten yang sifatnya bahkan pornografi ya. Namanya anak-anak kadang kecenderungan untuk ingin tahunya kan luar biasa, sehingga mereka langsung ngeklik itu dan muncullah sesuatu yang mestinya mereka tidak perlu ketahui. Ya. Nah, kalau itu sering diketahui, sering diakses, maka kemudian ada kecenderungan anak itu untuk meniru apa yang dia lihat. Nah, disinilah perlu adanya peran orang tua, peran tokoh masyarakat untuk melakukan penyadaran kepada anak bahwa konten seperti itu tidak perlu, bahkan harus dijauhi oleh anak-anak. Cuman problemnya seruan sebanyak apapun, seruan sekuat apapun, tetapi ketika konten itu terus-menerus menyerangnya, maka otomatis akan berpengaruh bagi masyarakat. Untuk itu kami usulkan kepada Kominfo bagaimana hal-hal yang berbau sara, hal-hal yang provokatif, hal-hal yang pornografi itu mestinya harus dibatasi oleh Kominfo. Kita tidak bisa mengatasnamakan demokrasi dengan membuka kebebasan seluas-luasnya informasi, tetapi ketika informasi itu sifatnya destruktif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tentu ini tidak boleh dilakukan. Jadi saya yakin ini tidak melanggar asas demokrasi ketika kita membatasi informasi yang sifatnya justru tidak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Baik, mudah-mudahan dari persoalan yang pertama ini bisa mendapatkan solusi ya Pak ya, baik dari Kementerian Informatika dan juga dari tokoh agama. Pak Ismail, sebentar sabar dulu ya Pak, saya ingin bertanya kepada Ibu Valentina Gintings, Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian P3. Oke, halo Ibu Valentina, bisa mendengar suara saya dengan jelas Ibu? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Iya, Ibu dengan prima di sini, Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Prima. Baik, selamat pagi. Ibu Valentina, kekerasan seksual ini kan masih sangat marak sekali terjadi ya Bu ya, bahkan juga di ranah pendidikan dan juga perkantoran. Nah, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu dan upaya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai hal tersebut Bu? Ya, terima kasih Mbak Prima. Ya. Jadi mungkin saya mulai dari data ya. Tadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa bagaimana sebenarnya kita semua bisa melihat bahwa kekerasan ini menjadi extraordinary atau kejadian yang luar biasa, karena kita lihat dari survei nasional pengalaman hidup perempuan yang kita lakukan tahun 2021 dengan BPS, bahwa 1 dari 4 perempuan
1 dari 4 perempuan pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan. Ya. Dan 1 dari 10 anak 4 dari 10 anak laki-laki perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan. Dan yang paling tinggi untuk perempuan adalah jenis kekerasannya adalah jenis kekerasan fisik, dan di mana kejadiannya terjadi adalah dalam rumah tangga. Dan untuk anak adalah kekerasan seksual. Siapa yang melakukannya adalah teman atau sebaya. Nah, ini akan menjadi catatan kita, menjadi tugas penting buat semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, termasuk juga pemerintah, karena harusnya kita melihat ini sebagai salah satu tanggung jawab bersama. Nah, untuk itu kami melihat apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Prima, bahwa kalau kita bicara kekerasan, ini tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, Mbak, jadi juga tidak terjadi di lingkungan pekerjaan, tapi bagaimana itu sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga. Nah, kita harus melihat bahwa faktor penyebabnya apa. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa bagaimana sebenarnya salah satu penyebabnya bukan hanya terjadi kepada lingkungan secara kecil dalam keluarga itu, tapi kita melihat bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak dan sebagainya. Jadi kualitas keluarga. Nah, kalau zaman sekarang adalah zaman teknologi ya, zaman digital seperti disampaikan oleh Pak Wiryanta. Tapi bagaimana pendidikan anak juga harus disesuaikan dengan zamannya. Memang saat ini adalah zaman digital. Dan kemudian orang tua ini, Ali bin Abdul Thalib juga mengatakan, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi ini sejalan. Namun bagaimana mereka bisa menggunakan itu dengan baik, karena dari hasil survei kami juga mengatakan, Pak Kiai, kami sangat mendukung 60% anak-anak itu sudah terjebak dalam konten-konten yang pornografi, mereka mengirim, men-share dan sebagainya yang mereka tidak tahu, tidak terliterasi bagaimana menggunakan internet tersebut. Nah, Kementerian PPPA dalam hal ini melihatnya bahwa ini bukan tanggung jawab hanya satu pihak saja, tapi semua pihak. Bagaimana kami berkolaborasi dengan para platform yang ada, meskipun kami tahu secara akreditasi daripada platform sendiri adalah menjadi tugas fungsi daripada Kementerian Kominfo. Nah, saya sangat senang Pak Wiryanta hadir hari ini. Kami juga sering berkomunikasi dengan Pak Dirjen untuk memastikan ini, karena kami rasa platform-platform yang sekarang sudah ada sudah memastikan ada parental control untuk anak, sehingga orang tua juga memastikan gadget-gadget yang diberikan kepada anak itu sudah sehat lah, artinya untuk seusia anak mereka. Namun kemudian orang tua juga harus diajarin bagaimana mereka mendidik anak di era digital saat ini. Nah, untuk lingkungan kerja, saya rasa di lingkungan kerja kita tahu, kami Kementerian PPPA kami sudah mengeluarkan peraturan nomor 30 tahun 2021 terkait bagaimana perlindungan perempuan di area pekerjaan mereka. Jadi ketika lingkungan pekerjaan mereka sudah harus nyaman. Bukan nyaman dari sisi bagaimana, dari sisi pengupahan, dari sisi social security mereka, health security mereka, tapi juga mereka harus mendapatkan kenyamanan dari sisi tidak mengalami pelecehan seksual, karena pelecehan seksual itu ternyata masih banyak terjadi. Mungkin saja pengertian terkait pelecehan itu sendiri tidak dipahami oleh semua pihak. Misalnya
terkait dengan memberikan konten-konten yang tidak senonoh kepada teman kerjanya, atau antara atasan dan bawahan yang kemudian seenaknya melakukan pelecehan dan sebagainya, itu masih banyak terjadi. Namun alhamdulillah ya, dengan adanya peraturan ini, mudah-mudahan terus kemudian dari Menteri Tenaga Kerja juga sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan perlindungan kepada tenaga kerja terkait dengan pencegahan dan pelecehan seksual. Saya rasa itu menjadi penting dan bisa diadopsi oleh seluruh perusahaan, termasuk juga kementerian-kementerian lembaga yang ada, gitu Mbak. Baik, berarti adanya norma-norma yang diterapkan ya Ibu ya, bukan hanya dari keluarga, juga dari pendidikan dan juga perkantoran. Nah, tadi Ibu Valentina membahas mengenai kekerasan yang terjadi secara fisik. Bagaimana halnya dengan kekerasan yang terjadi secara verbal, Ibu Valentina? Ya, secara verbal artinya kita lihat verbal itu konten, termasuk konten-konten ya yang dikirimkan itu kan verbal ya. Misalnya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang kemudian itu mengganggu. Ini ada pidananya loh. Ya, jadi pidananya ini ada. Jadi yang dimaksud dengan pidana dalam arti ketika itu memberikan tidak nyaman kepada salah satu pihak, kemudian itu dilakukan secara terus-menerus dan kemudian mengganggu pihak korban, dan kemudian pihak korban punya kewajiban untuk melapor, dan ketika ini masuk ke ranah hukum ada pidana yang menjeratnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mungkin penonton dari Jember TV harus paham betul, misalnya ketika melakukan men-sweet ya, kemudian men-sweet perempuan, karena ini semua terjadi kebanyakan perempuan Pak Wiryanta, jadi bukan hanya bicara laki-laki atau perempuan, tapi kemudian kasusnya 1 dari 4 itu adalah perempuan menjadi korban. Dan kemudian inilah yang perlu kita lihat. Jadi kalau kasus-kasus pelecehan itu verbal ini juga termasuk ranah pelecehan. Jadi itu ada hukum yang menjeratnya gitu. Baik, Ibu Valentina, pertanyaan selanjutnya dalam hal mengatasi permasalahan yang terjadi ini, apa sih Bu hambatan yang ada Ibu? Sebenarnya hambatannya saya rasa tidak terlalu banyak kalau masyarakat, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah sendiri paham tentang apa yang dimaksud dengan isu kekerasan itu sendiri. Kalau kita sudah paham terkait dengan isu kekerasan, saya rasa kita akan tahu apakah kemudian ini menjadi penting untuk kita adopsi menjadi regulasi di dalam baik dari kementerian lembaga, perangkat daerah. Jadi sama halnya kami di kementerian, salah satu contoh Kementerian Keuangan merasa penting untuk membuat surat edaran pencegahan dan penanganan kekerasan pelecehan seksual di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Luar Negeri sudah mengadopsi dan membuat surat edaran pentingnya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Demikian juga DKI, Pak Gubernur sudah membuat pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan pegawai daripada DKI. Saya rasa ini juga harusnya diadopsi oleh kementerian atau perangkat daerah lain tentang pentingnya ya membuat secure ya, nyaman bagi seluruh pegawai dalam lingkungan pekerjaan. Dan kita memahami terus apa yang dimaksud dengan pelecehan, apa yang dimaksud dengan kekerasan yang selama ini mungkin kita anggap itu sebagai just a joke ya, seperti itu hanya hanya untuk seperti permainan saja lah ya. Saya kan hanya main-main aja, ngirim kamu dengan foto seperti ini. Tapi bicara masalah pelecehan seksual itu bukan joke ya, itu bukan main-main, tapi itu adalah hal yang serius dan ada pidananya. Baik, mudah-mudahan respon dari Bu Valentina Gintings bisa dipahami oleh berbagai macam pihak dan juga bisa diterapkan dan kedepannya bisa semakin lebih baik. Tidak ada lagi kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak. Baik, terima kasih Ibu Valentina sudah bergabung bersama kami. Nah, Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.